Halo sahabat PPG Perjabatan semuanya. Jadi kali ini saya akan sharing kembali ini mengenai koneksi antar materi topik 1 pembelajaran sosial emosional. Mengenai peta konsep sosial emosional learning. Nah, sebelumnya sudah saya upload tetapi tulisannya terlalu kecil jadi tidak bisa terbaca semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali secara lebih detail. Jadi di sini mengenai peta konsep dari social emotional learning. Yang pertama kita lihat mengenai komponen pembelajaran sosial emosional. Jadi ada 5 komponen di sini. Yang pertama kesadaran diri atau self-awareness, yaitu kemampuan untuk dapat memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Yang kedua, manajemen diri atau self-management, yaitu kemampuan untuk dapat mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Komponen yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk dapat membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Komponen yang kelima, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk dapat memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Dan komponen yang kelima yaitu keterampilan sosial, yaitu kemampuan untuk dapat menjalin dan mempertahankan suatu hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Yang berikut kita lihat mengenai teknik penerapan pembelajaran sosial emosional. Di sini teknik yang pertama terintegrasi dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran sosial emosional dapat terintegrasi pada mata pelajaran tertentu dengan teknik pembelajaran berupa kegiatan ice breaking, refleksi diri, pembelajaran kooperatif, identifikasi masalah, dan kegiatan role play komunikasi aktif. Teknik yang kedua, di luar jam pelajaran dilakukan secara rutin dengan waktu khusus di luar kegiatan akademik. Ini maksudnya teknik yang dilakukan dapat berupa penjelasan tentang emosi, identifikasi perasaan, mindfulness, memberi contoh perilaku positif dalam mengelola emosi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan teknik penerapan yang ketiga yaitu dalam ruang lingkup protokol atau dalam budaya atau tata tertib. Di sini menerapkan budaya atau tata tertib dalam lingkungan sekolah, misalnya dengan teknik presence atau kehadiran, berdoa sebelum pembelajaran dilaksanakan, toleransi dalam perbedaan, teknik 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, serta pendekatan personal. Nah, yang berikut kita lihat contoh implementasi pembelajaran sosial emosional. Jadi, yang pertama, contoh implementasi dalam teknik yang pertama tadi yaitu terintegrasi dalam pembelajaran, itu contohnya dengan melaksanakan kegiatan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai agar dapat memusatkan perhatian dan meningkatkan daya konsentrasi dan emosional peserta didik dalam belajar. Nah, contoh implementasi dari teknik yang kedua tadi, yaitu di luar jam pembelajaran dilakukan secara rutin dengan waktu khusus di luar kegiatan akademik. Ini contohnya melibatkan peserta didik dalam kegiatan keagamaan seperti mengumpulkan sumbangan sukarela untuk membantu teman yang kurang mampu. Nah, contoh implementasi untuk teknik yang ketiga, yaitu dalam ruang lingkup protokol, ini dengan membudayakan peserta didik untuk berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan dan menerapkan budaya 5S dalam lingkungan sekolah, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang berikut kita lihat kaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, yang pertama kaitannya dengan
pembelajaran pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di sini, pemahaman sosial emosional peserta didik dapat dipahami dengan mengintegrasikan teori-teori kognitif, sosial emosional, dan konteks budaya dalam pembelajaran. Guru melakukan profiling peserta didik untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, memahami profil tingkat penguasaan dan cara belajar peserta didik, serta menghasilkan program pembelajaran yang inklusif dan lingkungan belajar yang aman. Nah, kaitan dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, yaitu pembelajaran sosial emosional memiliki korelasi dengan prinsip pengajaran dan asesmen, di mana dalam kurikulum Merdeka, peserta didik banyak melakukan kegiatan berkelompok. Tentunya perancangan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik peserta didik akan mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik untuk tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berkarakter. Nah, yang berikut kaitan dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kodrat manusia yang di dalamnya terdapat aspek kemampuan perkembangan sosial emosional, meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Yang berikut, kaitan dengan mata kuliah praktek pengalaman dan lapangan, serta proyek kepemimpinan, yaitu ketika guru praktik di lapangan menghadapi berbagai karakteristik peserta didik, menyusun RPP dan asesmen, mengimplementasikan pembelajaran yang bermakna, dan penggunaan media pembelajaran, maka guru dapat mengimplementasikan teknik dari kelima kompetensi sosial dan emosional. Selain itu, saat terjun ke masyarakat, implementasi kelima teknik kompetensi sosial emosional ini juga perlu dilakukan sehingga menunjukkan jiwa kepemimpinan pada diri. Jadi demikian peta konsepnya. Semoga ini dapat menjadi referensi yang baik buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton.